Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, kita mulai pembahasan materi kita pada kali ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan materi sebelumnya, masih tentang statistik deskriptif. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas tentang penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana menyajikan data dalam bentuk angka. Ya, spesifik yang kita bahas adalah tentang pengukuran data. Nah, pengukuran data ini nanti akan fokus kepada jenis data yang kuantitatif ya. Artinya jenis data yang memiliki skala, interval maupun rasio. Kurang lebih ini yang nanti akan kita bahas ya, peta konsepnya. Jadi pengukuran data nanti berkaitan dengan pemusatan data, penyebaran data, dan bentuk data. Pemusatan data sendiri nanti ada beberapa ukuran yang akan kita bahas, ada mean, median, modus, kuartil. Kemudian untuk penyebaran data sendiri nanti ada jangkauan data, varians, dan simpangan baku. Adapun bentuk data nanti kita akan bahas tentang kemiringan ya atau kemencengan, nama lainnya juga skewness. Sedangkan kalau ukuran satunya adalah keruncingan atau nama lainnya kurtosis. Oke. Nah, kembali mereview yang sudah pernah saya sampaikan ya di awal-awal pertemuan. Jadi ketika berbicara ukuran-ukuran data gitu ya, itu penggunaan istilahnya berbeda antara ukuran data pada sampel maupun ukuran data pada populasi. Ukuran-ukuran data yang merupakan hasil dari sampel itu disebut dengan statistik. Sedangkan ukuran-ukuran atau karakteristik dari populasi itu disebut dengan parameter. Meskipun dia sama-sama rata-rata ya, tapi tentunya rata-rata sampel dan rata-rata populasi itu berbeda pengelompokannya. Rata-rata sampel itu masuk dalam kelompok statistik, rata-rata populasi masuk dalam kelompok parameter dan ukuran-ukuran lainnya. Itu. Nah, kita akan masuk ke ukuran yang pertama yaitu pemusatan data. Jadi sebagaimana namanya, bagaimana data itu berkumpul. Begitu. Nanti lawannya berbicara tentang bagaimana data itu penyebaran data. Nah, berbicara tentang pemusatan data, ada banyak ukuran-ukuran yang bisa kita pakai untuk menunjukkan bagaimana data itu memusat atau berkumpulnya. Ada mean, median, dan modus. Ini satu kelompok pemusatan data. Jadi kalau mau lihat bagaimana data itu memusat atau berkumpul secara umum, maka kita bisa melihatnya dari sisi ukuran mean, median, dan modus. Adapun kuartil, desil, persentil, nah ini nanti akan mendeskripsikan tentang bagaimana data itu berkumpul pada bagian-bagian tertentu. Misalnya saja kuartil itu berarti nanti akan membagi data itu menjadi 4 bagian. Artinya data akan mengumpul pada 3 titik ya. Sedangkan kalau desil nanti akan berkumpul pada 10 titik. Kalau persentil berarti ada 100 titik. Tuh. Nanti kita akan lebih fokus ke 3 ukuran yang pertama ya, mean, median, modus. Kenapa? Karena ini ukuran yang akan sering kita gunakan baik nanti berbicara statistik deskriptif maupun nanti inferensial. Tuh. Oke, nah saya akan sajikan dulu ini ya, cara berhitung menggunakan rumusnya. Meskipun ini juga saya yakin sudah pernah Anda pelajari waktu di SMP maupun SMA. Nah ini bisa kita lihat ya. Jadi ini sama-sama mengukur rata-rata. Tapi yang X bar ini, yang saya lingkar ini adalah rata-rata untuk sampel. Dinotasikan dengan X bar. Sedangkan untuk rata-rata populasi itu dengan simbol mu ya. Ini disebutnya mu. Itu. Cara menghitungnya sama. Itu cuma notasinya berbeda dan tadi X bar itu mewakili rata-rata sampel, berarti dia termasuk dalam kelompok statistik. Sedangkan mu berarti rata-rata populasi
berarti dia masuk dalam kelompok parameter. Begitu. Ini cara kita menghitungnya jika data itu data tunggal. Artinya kita mendapatkan data itu lengkap semuanya. Nah, sedangkan kalau kita mendapati data itu dalam bentuk distribusi frekuensi ya, atau istilah lainnya di sini data berkelompok, nanti kita akan menggunakan rumus yang di bawah ini. Itu. Nah, dalam kesempatan ini nanti ya kita akan fokus ke pengolahan data ya, menghitung rata-rata maupun ukuran-ukuran lainnya nanti spesifik ke penggunaan Microsoft Excel-nya. Nah, jadi kita tidak akan berkutat ke perhitungan manual. Kalau yang mau merefresh kembali silahkan, tapi nanti saya akan lebih menekankan ke perhitungan menggunakan Microsoft Excel, menggunakan fitur-fitur yang ada di Microsoft Excel. Oke, lanjut. Setelah ada rata-rata, ada modus ya. Modus juga bisa dipahami nilai yang sering muncul. Ya kalau datanya kita tersedia semua ya, bukan data berkelompok atau dalam bentuk tabel distribusi frekuensi yang menyajikan rentang, maka kita akan bisa mudah melihat mana nilai yang sering muncul. Tapi kalau data yang kita miliki, data berkelompok, data yang disajikan dalam bentuk interval kelas, maka kita bisa menggunakan rumus ini. Ya, nah, lagi-lagi di sini saya akan mengenalkan saja, prakteknya nanti kita akan menggunakan Microsoft Excel. Ini modus, ini median, median adalah nilai tengah, nilai tengah data setelah diurutkan. Jadi data itu, data kuantitatif ya tentunya, itu diurutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar, lalu kemudian kita tentukan di mana data tengahnya. Itu median. Nah ini rumus kalau kita menghadapi data berkelompok, maka kita akan menggunakan rumus ini. Itu. Nah, ukuran tentang mean, median, modus itu ada keterkaitannya. Ada keterkaitan dengan apakah data itu berdistribusi normal atau tidak ya. Nah, di sini ada istilah data berdistribusi normal. Nah, data yang berdistribusi normal itu kemudian digambarkan ya seperti pada slide seperti ini. Dia membentuk sebuah lonceng yang simetris. Itu. Maka data ini dikatakan data yang berdistribusi normal. Sedangkan ketika dia tidak simetris, misalnya dia lebih miring ke kiri, miring ke kanan, atau menceng ke kiri, menceng ke kanan, maka dikatakan data itu tidak berdistribusi normal. Nah, melihat apakah data itu berdistribusi normal atau tidak, itu kita bisa melihat bagaimana nilai mean, median, dan modus dari data tersebut. Jika mean, median, modusnya itu sama nilainya atau mendekati sama, maka itu menjadi indikasi ya tanda-tanda bahwa itu berdistribusi normal. Nah, sedangkan sebaliknya jika ternyata nilai mean, median, modus itu berbeda nilainya, bahkan berbeda jauh, maka itu menjadi indikasi bahwa data tidak berdistribusi normal. Lalu apa kepentingan kita untuk memahami ya, apakah data itu berdistribusi normal atau tidak? Nanti akan kita banyak bahas tentang itu di statistik inferensial, terutama nanti analisis statistik yang parametrik, karena dia akan mensyaratkan data itu harus berdistribusi normal. Itu. Selanjutnya, itu ya untuk ukuran pemusatan data, ada mean, median, dan modus. Berikutnya penyebaran data. Nah, di sini saya mencantumkan yang berbagai macam ukuran yang bisa kita gunakan untuk penyebaran data. Nah, namun dari sekian banyak ini ya, ada 6. Nanti kita akan fokus ke 3 ukuran yang akan sering kita temui. Yang pertama, jangkauan data. Tuh. Oke, sebelum ke jangkauan data ini ada ilustrasi ya. Ada ilustrasi tentang penyebaran data. Kenapa penyebaran data juga perlu kita ketahui gitu ya. Kalau tadi kita menghitung tentang pemusatan data, maka kenapa kita perlu membahas tentang penyebaran data. Nah, penyebaran data itu nanti bisa menggambarkan bagaimana suatu data itu apakah muncul secara konsisten atau sangat berubah-ubah gitu ya. Kan nanti ada ungkapan ada homogen dan heterogen. Nah, di sini misalnya diilustrasikan
dalam aktivitas industri gitu ya. Suatu produk air minum kemasan itu seharusnya memuat 150 ml. Lalu dilakukan uji terhadap 2 prosedur pengisian air mineral. Nah, dari 2 prosedur ini kemudian diambil 6 sampel ya masing-masing. Ternyata diperoleh untuk prosedur A begini ya. Ini ukuran volume air dalam kemasan. Jadi yang seharusnya 150 ml ternyata ketika diukur ya 6 botol air mineral yang diisi dengan prosedur A itu ada yang 135, 145 sampai 170. Sedangkan yang B itu juga diambil 6 ya, 6 contoh sampel botol, lalu diukur volume airnya, maka diperolehlah itu yang 153, 147 dan seterusnya sampai 149. Maka dari 2 prosedur pengisian air mineral ini mana yang lebih baik? Nah, tentunya kita akan memilih prosedur yang dia mengalami penyimpangan paling kecil dari idealnya. Nah, kan tadi kan idealnya 150 gitu ya. Artinya kalau dia menyimpang maka menyimpangnya misalnya lebihan 3 atau kurang 3, lebihan 2 atau kurang 2 dan seterusnya. Nah, jangan sampai kemudian penyimpangannya itu misalnya lebih dari 10, misalnya di sini ya, di contoh prosedur A itu 170 misalnya penyimpangannya. 20 penyimpangannya. Nah, ini menunjukkan bahwa prosedur A kurang baik ya dibandingkan prosedur B. Nah, mengukur ini kita perlu menentukannya dengan penyebaran data. Tuh, nah tadi ukuran-ukurannya ya. Jangkauan data, kalau jangkauan data sebenarnya sangat sederhana ya. Jangkauan data itu adalah pengurangan ya selisih dari data terbesar dan data terkecil. Itu jangkauan data. Nah, ukuran lainnya adalah ragam atau varians ya. Kalau di populasi dilambangkan seperti ini ya. Ini kalau nggak salah namanya tau ya. Tau kuadrat. Kalau sampel maka nanti lambangnya S kuadrat. Itu ragam atau varians. Kemudian ukuran penyebaran data berikutnya adalah simpangan baku. Nah, simpangan baku ini adalah akar pangkat 2 dari varians atau ragam. Makanya kalau tadi variansnya S kuadrat, maka simpangan bakunya adalah S. Itu. Kalau tadi variansnya tau kuadrat, maka simpangan bakunya tau. Ya. Karena simpangan baku adalah akar pangkat 2 dari ragam. Oke, nanti cara menghitungnya kita akan bahas lagi ya. Lebih detail nanti ketika mengolah data di Excel. Ini saya akan jelaskan dulu semuanya. Berikutnya setelah pemusatan data, tadi ada mean, median, modus, ada kuartil, desil, persentil, kemudian penyebaran data ada minimal Anda memahami tentang jangkauan data, ragam, dan simpangan baku. Nah, berikutnya adalah ukuran dari bentuk distribusi. Nah, ukuran ini juga nanti berkaitan dengan tadi ya, kurvanya ya, kurva data tersebut. Apakah dia membentuk lonceng simetris atau tidak. Nah, apakah puncaknya itu menanjak atau landai. Nah, itu nanti yang akan kita lihat. Ukuran pertama tadi ya, kemiringan atau kemencengan. Atau ukuran lainnya disebut dengan skewness. Ya. Nah, ukuran kemencengan ini atau skewness ini itu bisa bernilai negatif, bisa bernilai positif. Ya. Nah, adapun ciri-ciri data yang berdistribusi normal, maka idealnya nilai skewness-nya adalah sama dengan 0. Nah, sedangkan ketika nilai skewness-nya negatif, berarti dia cenderung menceng atau miring ke kiri. Sedangkan ketika dia positif, berarti dia menceng ke kanan. Itu kemencengan skewness. Berikutnya adalah kurtosis. Nah, ini tadi ya cara menghitung kemiringannya.
bisa menggunakan rumus Pearson tipe 1 dan Pearson tipe 2. Tuh. Nah, berikutnya ini kurtosis ya, keruncingan. Kalau tadi masalah simetris atau tidaknya untuk yang skewness, kalau kurtosis berbicara tentang puncak kurvanya, apakah runcing atau tidak. Nah, nanti ukuran kurtosis itu kalau dia kurang dari 3, maka dia menunjukkan bahwa distribusi data tinggi, sehingga nanti menghasilkan kurva yang runcing ya. Runcing atau istilah lainnya adalah leptokurtik. Adapun jika dia kurang dari 3, maka disebut dengan distribusi data rendah dan akan menghasilkan kurva dengan puncak yang landai, istilah lainnya platykurtik. Adapun nilai kurtosis yang sama dengan 3, nah inilah yang nanti kemudian menjadi indikasi lain dari bahwa data itu berdistribusi normal. Artinya keruncingannya pada posisi normal ya, istilah lainnya mesokurtik. Itu. Nah ini ukuran-ukuran dari skewness dan kurtosis. Nah tadi ya kembali saya review ulang terkait mengidentifikasi data yang berdistribusi normal. Yang pertama, ketika nilai mean, median, dan modusnya itu sama atau mendekati sama, maka itu menjadi indikasi dari data berdistribusi normal. Kemudian jika dihitung nilai skewness-nya, kemencengannya nilainya mendekati 0 atau mendekati 0. Begitu pula untuk yang kurtosisnya, nah itu jika nilainya 3 atau mendekati 3, maka itu juga menjadi ciri-ciri data berdistribusi normal. Nah, meskipun nanti ketika kita melakukan uji normalitas. Nah, uji normalitas ini adalah untuk menguji apakah suatu data berdistribusi normal. Itu nanti ada ujinya sendiri yang lebih meyakinkan ya. Nanti ada beberapa pilihan uji normalitas yang bisa kita gunakan. Nah, itu insya Allah akan kita bahas lebih dalam di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke. Nah, selain ukuran-ukuran ya dari tadi ya data, baik itu pemusatan data, penyebaran data, dan bentuk data, ada lagi satu ukurannya itu yang berkaitan dengan hubungan dari dua variabel. Tuh. Kalau yang tadi mungkin kita membahasnya satu variabel ya, satu variabel diukur, kemudian kita lihat bagaimana pemusatan datanya, mean, median, modusnya, bagaimana sebaran datanya, simpangan baku dan variansnya, kemudian skewness dan kurtosisnya. Nah, tapi kalau kita menghadapi dua variabel, maka nanti kita bisa mengukur asosiasi atau hubungan dari dua variabel tersebut. Kita bisa menggunakan korelasi dan covariance ya. Nah, mungkin yang lebih familiar dari dua ukuran ini ya, hubungan ini itu adalah korelasi. Nah, ini rumusnya ya, kalau kita mau menggunakan perhitungan korelasi, dia menggunakan simpangan baku, ukuran simpangan baku. Nah, ini tadi ya seperti saya katakan melibatkan dua variabel. Misalnya variabel nanti yang di contoh yang akan kita bahas adalah misalnya korelasi ya, hubungan antara motivasi kerja dengan kinerja misalnya, atau hubungan antara religiusitas dengan motivasi kerja. Nah, itu kita lihat bagaimana korelasinya atau hubungannya. Nah, nanti nilai korelasi ini itu akan berada pada rentang negatif 1 sampai dengan 1. Ya. Tanda negatif itu menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang negatif. Maksudnya hubungan yang negatif berarti apa? Jika variabel 1 meningkat, maka variabel lainnya cenderung menurun. Sebaliknya, ketika nilai korelasi itu positif, maka terjadi korelasi positif yang artinya jika satu variabel naik, maka variabel lainnya juga cenderung naik. Itu dari sisi arah ya, arah korelasinya. Positif, negatif, berbanding lurus atau berbanding terbalik. Sedangkan semakin dia mendekati 1 atau semakin mendekati negatif 1, maka ia akan semakin kuat hubungannya ya. Jadi nilai
korelasi yang semakin mendekati 1, misalnya 0,999, maka itu menunjukkan korelasi yang sangat kuat, hubungan yang sangat kuat dari dua variabel tersebut. Sebaliknya, jika dia semakin mendekati 0, maka itu menunjukkan bahwa hubungan dari dua variabel itu semakin lemah. Tuh, oke. Nah, ukuran-ukuran tadi ya, dari mean, median, modus, kemudian varians, simpangan baku, skewness, kurtosis, dan korelasi nanti kita akan langsung coba praktekkan lewat Excel. Oke, saya sudah siapkan contoh data ya di sini. Nah, misalkan kita punya 35 responden, kita akan mengukur religiusitas respondennya, misalnya pegawai ya, pegawai di madrasah. Dari 35 ini kemudian kita ambil datanya tentang religiusitasnya, tingkat keberagamaannya ya, dan motivasi kerjanya. Nah, diperolehlah skor seperti ini. Ya, religiusitas, motivasi kerja. Nah, misalnya yang pertama kita lakukan adalah mengukur religiusitasnya dengan berbagai macam ukuran tadi. Apa saja, misalnya kita tentukan rata-rata, kemudian median, modus, berikutnya varians atau ragam, berikutnya simpangan baku. Untuk bentuk data berarti kemencengan ya. Dan berikutnya keruncingan. Oke. Nah, ada beberapa cara ya. Kalau kita ingin menghitung ukuran ini ya di Excel, kita bisa menggunakan formula atau nanti kita bisa menggunakan fitur data analisis. Nah, yang pertama kita gunakan formula dulu. Nah, rata-rata itu menggunakan formula average. Ini nanti kita blok datanya. Oke, diperolehlah rata-rata religiusitas ya, skor religiusitas dari 35 pegawai madrasah sebesar 84,71 sekian. Sedangkan mediannya itu menggunakan rumus median dan sama kita blok data yang ada. Diperolehlah mediannya 83. Modus dia menggunakan formula mode ya. Jadi kalau di Excel dia namanya mode ya, bukan modus ya tapi mode. Dan kita blok lagi data yang ada. 81. Berikutnya varians. Nah, untuk varians itu ada beberapa pilihan ya. Kalau di Excel ada var.p dan var.s. Dan yang lainnya nih ada banyak. Nah, tapi kita fokus kedua ini ya, var.p dan var.s. Nah, var.p berarti kita menghitung varians dari data yang merupakan itu populasi, data populasi. Sedangkan var.s itu jika kita menghitung varians dari data sampel. Misalnya ini data sampel, maka kita pilih yang var.s. Ini, adapun simpangan baku kita boleh mengakarkan variansnya atau mau pakai rumus Excel-nya berarti pakai rumus stdef ya. Stdef karena tadi sampel maka ini juga sampel. Kita blok datanya. Oke. Berikutnya kemencengan. Nah, kalau kemencengan itu rumusnya ada skewness ya. Nah, ini ada skew. Tuh. Ada skew aja dan skew P. Ini karena kita asumsikan ini data ya, data sampel, maka kita pilih yang skew aja. Dan kita blok datanya. Berikutnya keruncingan menggunakan rumus KURT ya, KURT, dan kita blok datanya. Tuh. Nah, ini nilai dari rata-rata, median, modus, varian, simpangan baku, kemencengan, serta keruncingannya. Tuh.
Nah, kalau kita lihat sekilas, oh ya, untuk membandingkannya nanti kita lihat belakangan ya. Kita akan coba dengan cara yang satunya ya, dengan menggunakan fitur data analysis. Nah, ini sebenarnya lebih simpel ya, lebih gampang karena kita akan dapatkan berbagai macam ukuran ini dengan lebih mudah, lebih cepat, tidak perlu satu-satu seperti tadi. Caranya gimana? Nah, kita pilih di bagian atas ini ya, ada file, home, insert, kita pilih data. Nah, nanti idealnya di bagian kanan atas ini ada fitur data analysis. Nah, cuma ini belum muncul. Kita akan munculkan dulu ya. Mudah-mudahan ada ya di Microsoft Excel saya ini. Kita tadi klik file, kemudian pilih more ya. Pilih options. Intinya nanti di file baru pilih options ya. Pilih options, akan muncul kotak dialog baru. Di bagian kiri kita pilih add-ins. Ini ya, ada add-ins. Kita klik. Kemudian kita pilih analysis toolpack. Kemudian kita klik go di bagian bawah ini. Nah, kita beri tanda centang pada analysis toolpack. Kemudian kita klik OK. Oke, sudah muncul ya di sebelah kanan ini ada fitur data analysis. Nah, ini kita klik. Kita klik. Nah, akan muncul beberapa alat analisis ya. Nah, kita pilih yang deskriptif statistik. Nah, kemudian akan muncul kotak dialog baru. Dia akan minta yang pertama input rank. Input rank kita masukkan data dari religiusitas. Semuanya kita blok. Kemudian output rank ya. Kita mau letakkan di mana? Kita klik di sini, lalu kita tentukan taruhnya di mana. Misalnya kita taruh di sini ya. Oke. Kemudian jangan lupa beri tanda centang pada summary statistik. Kemudian klik OK. Nah, ini dia. Kita dapat min-nya, mediannya, modusnya, ya, dengan lebih efisien. Standar deviasinya, variansnya, kurtosis, dan skewness-nya. Tuh. Ini jangkauan data ya, range ini jangkauan data. Minimum maksimum, data terendah, data tertinggi. Ini kalau dijumlah segini berarti skornya banyaknya data 35. Oke. Nah, dengan data analisis jadi lebih simpel ya, lebih simpel. Nah, berikutnya coba kita lihat ya, nilai min, median, dan modusnya. Ternyata nilai minnya 84, sekian, mediannya 83, modusnya 81. Nah, ini masih di kisaran 80. Nah, apakah kira-kira ini cukup untuk menjustifikasi data berdistribusi normal? Nah, ini kita perlu bahas lagi lebih dalam ya. Karena memang membandingkan ini belum meyakinkan ya, kecuali kita menggunakan uji normalitas. Begitu pula kurtosisnya. Kurtosisnya ternyata tidak sama dengan 3 ya. Di sini malah negatif. Adapun skewness-nya mendekati 0 ya. Ini 0,1 sekian. Nah, ini dari sini mungkin nanti kita bisa menyimpulkan mungkin ya, karena nilainya kisaran 80-an, oh ya berarti ini indikasi bahwa data ini berdistribusi normal. Kita bisa membuatnya seperti itu. Atau kalau misalnya nanti dapatnya nilainya ternyata berbeda jauh, ya berarti itu mungkin tanda indikasi tidak berdistribusi normal. Ya, jadi secara min, median, modus ini sepertinya berdistribusi normal, tapi kalau dari kurtosisnya yang negatif, sepertinya tidak ya, karena tidak sama dengan 3. Kalau skewness-nya mendekati 0, oke, nggak ada masalah. Ya, nah ini kalau kita cek ternyata nilainya sama ya, nilainya sama dengan cara menggunakan formula maupun menggunakan data analisis, nilainya sama. Tuh. Nah, berikutnya misalnya kita ingin sekarang korelasi ya, tadi korelasi belum ya. Misalnya kita mau mengukur korelasi dari dua variabel ini, religiusitas dan motivasi kerja. Apakah ada hubungannya nih seorang yang religius dengan motivasi mereka dalam bekerja? Kita bisa menggunakan formula Corel. Ini Corel. Dan kita blok.
Ini data pertamanya, religiusitas. Kemudian kita pisahkan dengan tanda koma. Berikutnya kita blok data kedua. Tutup kurung. Dan enter. Nah, ini nilai korelasinya. Cara lainnya, selain dengan cara ini ya, sebenarnya ini lebih simpel ya. Tapi kalau kita mau coba pakai fitur data analisis juga bisa. Ya. Kita klik data analisis, pilih correlation, klik OK. Nah, dia minta input rank ya. Input ranknya kita blok keduanya ya. Kedua kolom. Kemudian pengelompokannya berdasarkan kolom ya. Jadi kolom 1 itu untuk yang variabel 1, kolom 2 untuk variabel 2. Jadi ini udah benar. Kemudian output ranknya kita letakkan misalnya di bawah sini. Kita klik OK. Oke, nah ini hasilnya sama ya. Sama ini sama. 0,15064. Oke, dari nilai ini, nilai korelasinya positif. Artinya apa? Semakin religius seseorang, maka kecenderungannya, motivasi kerjanya juga semakin meningkat. Itu dari sisi arahnya ya, arah hubungannya. Korelasinya positif. Sedangkan dari sisi kekuatan hubungannya, nah ini kan masih mendekati 0 ya, 0,1 ya. Artinya bisa dikatakan ini korelasinya tergolong lemah ya. Nah, meskipun nanti ada beberapa referensi yang membuat interval ya, rentang ya. Jadi korelasi sekian sampai sekian itu nanti dianggap sangat lemah, sekian sampai sekian lemah, sekian sampai sekian sedang, sekian sampai sekian kuat, sangat kuat dan seterusnya. Itu ada referensi yang menggunakan interval korelasi untuk mengkategorikan apakah korelasi itu lemah, sangat lemah, kuat, sangat kuat, itu ada. Ya, tapi secara umum ya, karena nilainya mendekati 0, berarti bisa dikatakan ini korelasinya lemah. Oke, begitu. Jadi ini ya tadi cara kita menentukan ukuran-ukuran data, terutama ukuran-ukuran data yang penting yang akan kita gunakan pada materi-materi berikutnya. Ada rata-rata, median, modus, varians, simpangan baku, kemencengan, keruncingan, kemudian korelasi. Nah, sebenarnya dengan korelasi ini sudah bisa jadi satu ide penelitian ya. Kayak tadi nih, penelitian tentang hubungan antara religiusitas dengan motivasi kerja. Nah, Anda sudah bisa melakukan penelitian. Tinggal nanti bagaimana Anda mengukur religiusitasnya dan bagaimana mengukur motivasi kerjanya. Nanti silakan didiskusikan di mata kuliah metode penelitiannya. Tuh. Oke, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita akan lanjutkan dengan praktek nanti di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.